Halo anak-anak semuanya, kembali di pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Anak-anak juga bisa persiapkan bukunya di halaman 15 untuk pembulatan dan penaksiran pecahan. Sebelumnya, untuk materi pada pagi hari ini kita bahas untuk pembulatan pecahan ya. Untuk pembulatan pecahan biasa dan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan persen. Harap anak-anak mempersiapkan diri dengan baik, jangan lupa presensi dan renungan hariannya juga dibaca ya. Oke, kita mulai dengan pembulatan pecahan biasa dan pembulatan pecahan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan pencampuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Untuk mempermudah, gunakan garis bilangan pecahan untuk melakukan pembulatan pecahan ya. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan pencampuran. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Pertama, kita bikin garis bilangan terlebih dahulu, seperti yang ada pada slide ya. Yang diminta adalah bulatkan pecahan 5/6. Lalu kita taruh 0 paling depan, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan yang terakhir 6/6 sama dengan 1. Karena yang diminta 5 dan 6, maka kita perhatikan 5/6, lalu kita tarik garis 5/6 ke angka 1 ada 1 lompatan, sedangkan 5/6 ke angka 0 ada 5 lompatan. Nah, anak-anak bisa melihat garisnya ya. Ternyata 5/6 lebih dekat ke 1 daripada angka 0. Jadi pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Contoh selanjutnya, bulatkan pecahan campuran 2 1/4 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Perhatikan garis bilangan berikut ya. Perhatikan pecahannya terlebih dahulunya. Pecahannya adalah 1/4. Kita bikin garis bilangan ya. Dari penyebutnya 4, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1, dan yang terakhir 4/4 atau dengan 1. Kita perhatikan angka 1/4. Kita tarik garis 1/4 ke angka 1 memerlukan 3 langkah, sedangkan 1/4 ke angka 0 memerlukan 1 langkah. Karena 1/4 lebih dekat ke 0, maka pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Anak-anak bisa melihat ya di kolom yang di kotak, dalam kotak 2 1/4 itu 1/4 yang lebih dekat ke angka 0, maka 2 1/4 itu sama dengan 2 plus 1/4 sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Jadi 1/4-nya bernilai 0, jadi ditambahkan ke bilangan ke
ke angka yang bulat, yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka pecahan 21/4 dibulatkan menjadi 2. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembulatan pecahan desimal ya. Aturan pembuatan pecahan desimal itu yang pertama, satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas ya. Yang kedua, persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dari 5, kita bulatkan ke atas. Pembulatan pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, ke persepuluhan, atau ke perseratusan terdekat. Contohnya 3,827. Kita lihat nilai tempatnya 3 satuan bagian per persepuluhan. Menempati nilai per seribuan. Aturan pembulatan, jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Jika bulatkan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Jika angka batas pembulatan adalah 5, jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Contohnya, bulatkan 4,93 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Kita ubah ke satuan terdekat terlebih dahulu. 4,93, 4 satuan, 9 persepuluhan, 3 perseratusan ya. Kita diminta untuk dibulatkan ke satuan terdekat. Kita perlu melihat angka persepuluhannya, yaitu 9. Pembulatan kesatuan terdekat yaitu ke persepuluhan angka 9 yang lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 4,93, karena 9 lebih dari 5, kita bulatkan ke atas jadi 4 tambahkan 1, sehingga menghasilkan 5. Jadi 4,93 kita bulatkan menjadi 5. Selanjutnya kita akan membulatkan ke puluhan terdekat ya. Bulatkan 4,93 ke persepuluhan terdekat. 493 menempati angka nilai satuan itu 4, 9 persepuluhan, 3 menempati perseratusan. Untuk membuatkan ke persepuluhan, kita perlu melihat angka perseratusannya, yaitu angka 3. Pembulatan ke satuan terdekat, perseratusannya 3 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. 4,93 kita bulatkan 3 ke bawah. Karena 3 kurang dari 5, angka 3 berarti 0, sehingga 4,93 dibulatkan menjadi 4,90 atau sama dengan 4,9. Selanjutnya kita ke pembulatan persen. Lihat puluhan terdekat, perhatikan satuannya. Catatan batas angka pembulatan 5. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Contohnya 27%. 2 merupakan puluhan, 7 merupakan satuan. Angka 7 lebih dari 5.
kita bulatkan dulu ke puluhan terdekat. 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas ya, sehingga 27, 7-nya menjadi, kita bulatkan ke atas, kita tambahkan ke puluhannya di depannya menjadi 30, sehingga 27% kita bulatkan menjadi 30%. Bulatkan 74 ke puluhan terdekat ya. Ini contoh selanjutnya. 74, 7 adalah puluhan, 4 adalah satuan. 74, 4 pada satuannya kurang dari 5 yaitu 4, maka itu kita bulatkan menjadi ke bawah sehingga menghasilkan 0, sehingga 74% menjadi 70%. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan matematika pada pagi hari ini. Jangan lupa kerjakan bukunya di halaman 17 latihan 6 nomor 1, yaitu yang C, D, E, H, I, J, dan nomor 2 A, C, dan E, nomor 3 A, D, E, H, dan nomor 4 ya. Silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.